Kenapa sering lihat, pasti teman-teman sering lihat nih, seorang kiai atau ulama atau bahkan santri selesai membaca kitab selalu dicium. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman tetap sehat, tetap semangat dalam melaksanakan aktivitas kehidupan. Tentu, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kali ini kita akan sharing ya, metode belajar sesuai tuntunan ulama. Nah, kok ada metodenya segala sih? Iya, ada metodenya. Karena kalau kita asal-asalan, maka etika ya, attitude kita atau adab kita terhadap ilmu pengetahuan itu akan kurang. Itulah yang menyebabkan kenapa ilmu yang banyak kita pelajari, kita merasa kok tidak bermanfaat sama sekali, atau kita bingung bagaimana cara mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu metode yang diajarkan oleh ulama atau kiai dalam proses belajar adalah ini yang sering disepelekan oleh teman-teman sekalian dan oleh saya pribadi pada waktu itu. Nah, apa itu? Misalkan contoh, ini adalah kitab untuk belajar ya, atau buku yang kita gunakan untuk belajar. Nah, dari cara membawanya saja itu harus hati-hati. Jangan seperti kita menenteng sesuatu begini nih, menenteng sesuatu yang tidak berharga. Makanya kenapa di pesantren-pesantren para santri membawa kitab itu begini? Kenapa? Karena dia merasa ini adalah kekasihnya. Ini kitab yang dipegang itu sesuatu yang mulia. Maka harus dipegang erat-erat, dipeluk supaya apa? Merasakan debar hatinya, debar jantungnya bahwa dia santri tersebut mengharap ada manfaat dari buku yang pegangnya itu. Oke, teman-teman ya. Kalau bawa buku harus begini. Lebih-lebih yang dibawa adalah mushaf atau Al-Quran ya, itu harus begini, jangan ditenteng seperti kita membawa dompet atau makanan gitu. Harus dipeluk seperti ini. Itu yang pertama. Nah, berikutnya ada lagi. Kenapa sering lihat, pasti teman-teman sering lihat nih, seorang kiai atau ulama atau bahkan santri selesai membaca kitab selalu dicium. Pernah lihat seperti itu ya? Nah, mencium itu bukan sesuatu yang naif gitu ya. Nah, mencium itu sebagai tanda atau simbol bahwa santri tersebut atau murid tersebut takdim gitu. Takdim atau apa ya istilahnya itu ya. Ada nilai ketawaduan tersendiri kepada buku yang dibacanya itu. Ada rasa hormat ya. Rasa hormat itu ini sulit untuk didefinisikan karena ini ranah batin ya. Ini ranah batin. Kalau kita tidak ikhlas dalam menjalankannya, kita tidak akan sampai kepada hakikat rasa yang diterima ketika kita mencium buku. Sama persis ketika kita berjumpa dengan orang tua, kita mencium tangannya. Kenapa kita ketemu orang tua atau guru tos, plak gitu, enggak. Tapi kita salaman, kita cium punggung tangannya. Nah, buku ini sebagai pengganti kita untuk salaman kepada penulisnya. Begitu teman-teman ya. Sering kan seperti itu. Nah, itu mudah untuk dilakukan, tapi sering disepelekan. Nah, yang terakhir adalah mengirim Fatihah kepada penulis buku tersebut. Contoh misalkan kita belajar kitab A atau buku A apapun itu, kita kirimkan doa. Untuk siapa? Untuk penulisnya, untuk pengarangnya. Kalau tidak bisa pakai bahasa Arab, lagi-lagi kalau tidak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa sendiri aja. Misalkan contoh, ya Allah, aku persembahkan Al-Fatihah ini, surah Fatihah ini untuk penulis buku yang saya pelajari. Sebut namanya siapa? Al-Fatihah. Nah, dengan itu nilai ketawaduan kita akan lebih dalam lagi. Untuk apa? Untuk proses mengosongkan diri dan siap diisi oleh ilmu yang disampaikan melalui buku tersebut.
Begitu teman-teman ya. Lebih-lebih ini yang paling jarang dilakukan. Ini yang paling berat untuk dilakukan. Ini yang sering disepelekan. Apa itu? Mendoakan guru kita. Setelah kita mendoakan siapa penulis buku yang kita pelajari itu, jangan lupa kirim Fatihah juga untuk guru kita yang mengajarkan buku tersebut. Itu ya. Ya Allah, aku persembahkan surah Al-Fatihah ini untuk guruku, sebut namanya, yang mengajarkan buku ini kepada saya, Al-Fatihah. Begitu teman-teman ya. Itulah salah satu metode belajar sesuai dengan tuntunan ulama, sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh para kiai atau guru-guru kita di pesantren. Nah, itu secara tidak langsung mengajarkan ketawaduan kepada kita untuk apa? Untuk sampai kepada hakikat sebagai seorang peserta didik atau murid. Nah, murid itu ya harus merunduk, jangan berdiri tegak, harus merunduk. Merunduk dalam sini ini, merunduk di sini bukan merendahkan diri, tapi apa? Untuk merendahkan hati, untuk mengosongkan diri bahwa kita butuh sesuatu yang harus diisi ke dalam diri kita, yaitu apa? Ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh guru kita melalui buku yang kita pelajari. Begitu teman-teman ya, semoga bermanfaat dan bisa diamalkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.